Jumpa lagi di TV. Ya, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai si Samsung Galaxy Fold dan juga mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Mana dia tuh lagi? Samsung Galaxy yang Flip, ya. Dua-duanya adalah versi yang baru tentunya ya. Fold 4 dan Flip 4. Nah, tapi di sini kita hanya bahas sekilas beberapa jam atau mungkin sekitar 8-12 jam bermain dengan dua smartphone ini. Kita akan bahas mengenai performa dan kita akan bahas mengenai kemampuan kamera. Ya, saya tahu pada banyak yang nanya soal kemampuan baterai, tapi kalau baterai kita harus tes di Jakarta. Karena kalau baterai ini urusannya harus pakai seluler lokal lah ya, dan yang udah resmi lokal aja. Itu nanti kita tes baterainya. Nah, jadi kita tes yang ini dulu. Oh ya, mumpung kita lagi di New York, jadi sampel-sampel dan pengujian semua dilakukan di New York, USA. Oke, mari kita mulai dari si kecilin dulu. Kita bicara soal benchmark dulu. Pasti banyak yang tanya itu Antutunya berapa, karena pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oh ya, kalau ada yang belum tahu detail-detailnya, desainnya udah ada videonya, dicek ya videonya ya. Nah, kita mulai dari kecil dulu ini. Pakai Antutu 9, skor yang dapatkan adalah nice. Kita bisa dapat angka 1 jutaan. Nah, percaya 1 juta? Kita dapat 1 jutaan ya. Tapi ini tentunya di ruangan yang dingin. Kalau di luar kayak gini, ini lagi panas di sini, agak susah dapat 1 jutaan. Dapat sekitar 900 ribuan. Tapi ini sangat bagus sekali karena biasanya nggak nyampe segini. Susah banget dapat segini ya. Apalagi di form factor yang kecil kayak gini yang bisa dilipat, itu susah untuk dapat skor yang tinggi sampai sejuta gini. Ya, yang kemarin juga di 888 nggak bisa dapat skor maksimum yang diharapkan dari sebuah Snapdragon 888. Nah, untuk itu kita bisa bilang ini luar biasa sih. Performanya tinggi banget untuk sebuah smartphone yang kecil seperti ini. Lalu kita beralih ke Geekbench. Dapatnya gimana? Oh, nice. 1300-an dan 4000-an ya. 1300 untuk single core dan 4000-an untuk multi core. Lagi-lagi ini adalah skor yang optimal. Mantap banget untuk sebuah smartphone yang kecil seperti ini. Jadi makainya itu benar-benar asik aja, kenceng, kecil, bisa dilipat ya. Tuh. Tapi performanya mantap bener. Bahkan beberapa smartphone gaming tahun lalu sih lewat sama ini. Nah, kemudian kita ke Fold 4. Antutu dulu. Antutunya berapa? Lagi-lagi bisa 1 jutaan juga. Dan ini lebih ajaib sih, karena di 1 jutaannya nggak perlu pakai ruangan yang dingin sama sekali. Ruangan biasa aja dia nyampe 1 jutaan. Ini luar biasa. Ini kenceng bener. Ya mungkin karena bodinya yang besar ya. Jadi harusnya ini nanti kalau kita tes lebih dalam lagi sampai ke gaming-gaming bakalan seru yang satu ini. Lalu kalau bicara Geekbench 5, skornya nggak kalah tinggi ya, di kisaran 1300-an untuk single core-nya dan sekitar 4100 lebih ya untuk multi core. Lagi-lagi ini skor yang tinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan yang kita dapatkan di Flip 4. Jadi Fold 4-nya sedikit lebih kencang, wajar, lebih gede, dapatnya lebih kencang. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngetes dalam kondisi malam, karena katanya nightography, jadi foto dan video dalam kondisi gelap seperti apa. Tapi bukan di sini. Kita akan pindah dulu ke Little Island. Iya, sebuah tempat atraksi turis yang lagi ngetop-ngetop ya di New York ini. Yuk, kita pindah. Oke, saya sedang ada di Little Island, New York, dan pemandangan belakang saya adalah kota New Yorknya. Ini saya pakai Flip 4 dalam kondisi kamera utama dan selfie, tapi gimana ya, dalam posisi terlipat lah seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, oke, ini sepanjang-panjangnya tangan saya bisa mundur, saya bisa dapat begini kurang lebih. Kondisinya emang agak gelap di sini ya. Saya coba jalan sedikit ya. Nah, saya jalan kayak begini. Ini yang terjadi kalau kita jalan sambil megang dalam kondisi terlipat. Lebih enak sih sebetulnya daripada kebuka. Jadi kecil gitu, kayak megang apa ya, action cam aja jadinya. Oke, sekarang mari kita coba pakai lensa yang satunya lagi. Oke, kalau pakai ultra wide dia sedikit lebih gelap ya, wajar karena ini bukan kamera yang terbaiknya dia, harusnya kamera utamanya, tapi pengen nyoba aja kalau pakai ultra wide. Jadinya lebih luas. Tuh, saya bisa lebih luas di sini. Coba putar sedikit sini.
Putar ke sana, coba saya jalan dikit ya. Tapi agak gelap muka saya pasti kalau kayak gini. Nggak apa, kita coba aja. Kalau berjalan kayak gini kurang lebih hasilnya ya. Ini pakai ultra wide-nya. Nah ini kalau pakai kamera selfie-nya, jadi gini. Cuman klasik sekali cara megangnya, biasa aja jadinya ya. Dan ya coba kita jalan ya. Jadi kayak gini kalau kita jalan. Ini kondisinya gelap banget, udah malam banget ya, lihat ya. Langit udah gelap. Gimana hasilnya? Kita lihat sendiri ya. Nah, kalau untuk hasil fotonya kurang lebih kayak gini ya. Kalau malam-malam kita bisa lihat hasilnya oke nih yang si Flip ini. Beda lah sama yang sebelumnya, lebih terang. Oke, jadi gimana hasilnya? Foto-foto dan video malam pakai Flip 4. Nah, ini saya udah pakai Flip 4 sekarang. Dan ini hasil videonya kalau siang pakai kamera utamanya aja. Ya, jalan-jalan dikit ya. Mantep ya. Mantap nih si Flip 4 ini. Jadi memang enak banget karena peningkatan dari Flip 4 ini adalah salah satunya kamera utamanya. Itu sebabnya kamera utamanya jadi lebih terang sekarang. Oke, itu tadi sudah Flip 4. Sekarang mari kita beralih ke Fold. Balik lagi ke Little Island. Oke, kalau ini adalah Samsung Galaxy Fold 4. Dan ini adalah kamera utamanya, cuma dalam mode dibalik, jadi saya menghadap kamera utama, tapi saya bisa lihat si layarnya juga. Asik ya kalau kayak gini ya. Nah, ini harusnya gelap ya, tapi sensornya lumayan bagus di sini. Jadinya muka saya masih lumayan kejaga. Ya, kalau kayak gini mungkin agak gelap. Kita coba jalan, Kalau jalan kurang lebih kayak gini jadinya. Gimana? Cukup stabil dan mata saya masih tidak terbiasa harus lihat ke bawah, bukan ke atas layar situ. Saya harus lihat ke sini begini. Nah, sambil jalan ya. Kita coba lensa yang lainnya. Oke, kalau ini kamera ultra wide-nya. Agak terlalu gelap buat ultra wide-nya ya. Ya, agak terlalu gelap. Memang gelap banget soalnya. Coba kalau jalan gimana? Nah, kurang lebih seperti ini. Coba pegang pakai tangan aja ya. Kalau ini adalah kamera selfie-nya yang ada di atas layar cover. Hasilnya kayak gini, lebih terang daripada ultra wide-nya sendiri kayaknya ya. Kita jalan sekarang. Ada siapa tuh di belakang? Turis Indonesia. Ya, kita jalan lagi. Kita lihat hasilnya ya kurang lebih gini ya. Masih ada flare sedikit, mungkin karena kena cahaya tadi, udah hilang sekarang. Lumayan ya selfie-nya. Nah, kalau ini adalah kamera UDC-nya, under display kameranya. Agak aneh ya. Beda banget ya, memang ini tidak dirancang buat videografi atau apapun ya. Ini cuma buat conference call kali ya, video call. Tapi hasilnya gimana? Ini gelap banget sih kondisinya, agak tega ngetes ya sebetulnya nih ya. Ya lumayan masih. Oke, sekarang saya di kamera selfie-nya dan mari kita coba ini malam-malam kayak gini. Kita coba tuker-tuker kamera gimana? Ya, ini lampunya berubah-berubah terus nih. Oke, balik lagi normal. Sekarang kita coba tukar kameranya dan ini kondisinya windy sekali. Jadi ya sorry kalau belebek suara saya. Kita coba balik ke kamera belakangnya yang satu kali. Nah, ini kamera belakang satu kali. Kemudian coba kita telekan 3 kali. Nah, gitu. Ini tele 3 kali ya. Kita kembali lagi ke 1 kali. Dan coba kita pindah ke ultra wide. Nah, kurang lebih begini jadinya. Asik ya, bisa pindah-pindah ya. Emang kelebihannya Samsung rata-rata gitu, bisa pindah-pindah kameranya. Padahal kita lagi ngerekam. Oke, kalau kita pakai ini gelap-gelap kayak begini masih oke ya, lumayan ya. Mohon maaf agak berisik ke belakang. Sekarang saya coba pindah ke tele. Asik juga kalau pakai tele begini. Nah, ini 3 kali. Kita lihat sejauh mana dia mau sampai 12 kali sih. Coba kita lihat apakah 12-nya cukup oke. Ya, kurang lebih gini lah hasilnya kalau 12 kali malam-malam begini ya. Coba saya geser dikit. Nah, atau bisa ngintip-ngintip ke gedung-gedung situ. Terus balik lagi ya. Ke ultra wide gimana? Nah, ini udah di ultra wide sekarang kita. Nah, kalau untuk yang si Fold 4 ini kita bisa lihat kalau ultra wide sampai ke tele foto-fotonya jadinya range-nya seperti ini. Detailnya juga masih oke, paling nggak sampai ke 10 kali lah. 3 kali sih, keren banget. Oke, jadi gimana hasil Fold 4? Keren-keren?
By the way, ini juga Fold 4 sekarang nih. Kalau di awal tadi saya buka dengan Fold 3, lalu kita masuk ke Flip. Nah, sekarang kita ada di Fold 4 siang-siang. Kayak begini hasilnya. Ya, pas malam-malam memang si Fold 4 jadi mirip banget dengan S22 series. Emang flagship banget kameranya ya. Ya, masih dengan Fold 4, sekarang pakai ultra wide. Ya, kurang lebih tadi itu ya hasil pengujian Flip 4 dan Fold 4 performance sementaranya ya. Nguji ala kadarnya aja karena benar-benar baru di setup awal, baru beberapa jam dipakai realnya, dan hasil foto video dan kondisi gelap. Nanti kita terusin review lengkapnya tapi dari Jakarta aja ya. Kalau di sini agak ribet karena waktunya sempit. Walaupun sebenarnya objek-objek keren sih, nggak ada masalah juga. Cuman enakan udah pakai firmware terakhir dan versi Indonesia, jadi bener-bener mirip dengan kalau kalian memang mempersunding Flip atau Fold 4 ini. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video kali ini. Saya Dedi Irfan, Jaga Dewi TV.